Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Arfan dengan NPM 225101113 dari jurusan manajemen. Sekarang saya sedang interview salah satu peminfo MKM yang ada di Bandar Lampung dengan Mas Andi, dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan buat Mas Andi mengenai usaha yang dijalannya. Oke, langsung ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Mas mengelola perusahaan yang baik dan benar? Yang pertama itu SDM ya, yang kedua, yang ketiga perputaran cost, profit dan margin. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua, kira-kira planning kedepannya buat perusahaan Mas ini kira-kira gimana? Sama gimana cara buat achieve the goal? Kalau untuk planning ke depan itu rencana MKD ini akan insya Allah ya akan sementara kan masih CV, nanti ke depannya mungkin akan berubah jadi PT. Mungkin ada pergerakan tambahan di bidang furnitur, jadi kita akan buka galeri, jadi kita langsung menjual ya. Kalau sekarang ini kan masih custom, jadi kita akan jual furnitur yang sudah jadi langsung kita jual tuh. Lanjut lagi ke pertanyaan ketiga, bentuk organizing yang diterapkan di pegawai-pegawai di bisnis Mas ini gimana? Bentuknya kalau untuk kayak peraturan sama sih hampir semua di seluruh perusahaan PT atau CV, kayak peraturan contohnya kedisiplinan itu diterapkan, absensi, terus kemudian ada bonus, terus kemudian ada reward. Biasanya kita kalau karyawan ada acara bulanan 1 bulan sekali, ada acara celebration, di situ ada pemberian reward lah untuk karyawan supaya tambah semangat kerjanya. Jadi ada employee of the month ya, boleh itu. Kalau kita disebutnya ya benar, pun kita karyawan of the month, itu kan pakai bahasa Inggris employee kan. Itu sih untuk meningkatkan kualitas kerja untuk karyawan dan tambah semangat ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini agak personal nih Mas. Ya. Pertanyaannya, sejak kapan nih perusahaan ini berjalan? Kalau berdirinya sih tepatnya di 2018 di bulan Februari. Awalnya
merintis dari rumah, Dari rumah. dari garasi, dari tempat kecil. Nah, sekarang sini sampai 2022. Mudah-mudahan target maksimal di tahun depan sudah pindah di tempat yang baru dan sudah ada galeri. Alasannya tuh membuka bisnis ini background dari perusahaan. Background perusahaan buka usaha ini sebenarnya basically dari istri ya. Istri kan memang dia tergambar cuma manual awalnya itu. Awalnya memang hanya dulu kita hanya lempar kayak dapat order dari konsumen, kemudian kita lempar ke sebuah workshop kayak seperti workshop ini. Akhirnya seiring berjalannya waktu tuh perkembangan dari tahun ke tahun, karena basicnya interior awalnya hanya custom interior, lalu sekarang sudah merambah ke sipilnya kayak bangun, renovasi rumah, toko, kafe, semua. Terus tantangannya tuh apa aja tuh mas kalau berbisnis? Tantangannya banyak. Pertama lebih ke kepuasan klien ya, karena kalau pekerjaan seperti ini tuh kan jasa, jadi harus satu kepuasan klien. Otomatis yang pertama itu pekerjaan tuh harus rapi gitu. Yang paling penting membuat klien puas itu sih, kayak ada pencapaian atau goal sendiri gitu. Kalau klien puas kita tuh senang banget. Pekerjaan seperti ini contoh banyak kayak komplain itu sebisa mungkin. Kalau misal pun ada, namanya kita pekerjaan manusia ya, bukan mesin, pasti ada hal-hal yang ya sedikit-sedikit mereka komplain, kita harus cepat nangani. Tantangan yang terberat di lapangan sih, kadang biasanya ke bangunan, terbang tukang itu yang kadang suka agak jelimet. Usaha seperti ini rumit, harus butuh banyak tim. Pernah nggak mas ada struggle selama ngejalanin bisnisnya kayak selama pandemi kemarin? Struggle. Kalau itu dia bingungnya, di saat semua usaha drop turun, kalau kita enggak gitu kebetulan. Kalau struggle-nya ada sih memang, kadang beberapa waktu sampai tukang nggak kerja itu ada. Cuman nggak lama sih biasanya, mungkin terhitung lah kayak 2 minggu 3 minggu, kadang suka nggak ada orderan. Sebenarnya bukan nggak ada orderan, karena masih proses. Itu kan prosesnya nyari klien, ke sini dulu nih, gambar dulu. Nah gambar baru masuk produksi interior, produksi custom furniture atau bangunannya kan. Itu sebenarnya bukan nggak ada kerjaannya, karena sedang proses, bukan karena benar-benar nggak ada orderan tuh. Kalau cara monitoring karyawan tuh gimana mas? Monitoring karyawan sih, saya sih yang langsung turun biasanya. Kayak contoh di lapangan maupun di kantor sini, di workshop ya, di bengkel, komunikasi intinya. Kalau usaha seperti ini harus komunikasi penting. Terus kalau buat short term sama long term targetnya tuh ada terus? Target kalau untuk short termnya, target perusahaan ini yang pertama target ini ya, kayak lebih ke klien ya. Misalkan kita tuh ada target di tanggal berapa itu harus selesai pekerjaan tersebut, kemudian ada gambar juga, ada tanggal berapanya itu ada target ya ke klien. Itu harus, kalau bisa diusahakan sebelum target kita sudah selesai gitu, supaya kliennya juga puas kan. Kalau untuk jangka panjangnya, uangnya ya itu tadi sih, kalau ke kliennya kayak lebih ke kita pendekatan personal touch. Jadi suatu saat ada dia puas, suatu saat dia ada temen atau saudara atau kerabatnya, itu bisa
repeat order sama kita gitu. Itu untuk jangka panjangnya. Kadang-kadang sampai ada klien yang contoh kayak lebaran gitu, itu biasanya kita kasih bingkisan. Terus kayak ada yang ulang tahun kita kirimin kue. Itu sih untuk jangka panjang. Yang relasi yang baik sama klien. Terus ini nih yang penting juga, strategi marketingnya tuh yang diterapin di company. Kebetulan saya dulu kan kerjanya di dealer mobil, manajemennya bagus sih. Bukannya saya nyontek, tapi ada hal-hal baik di perusahaan saya dulu saya ambil. Strateginya bagus kan, manajemennya bagus, terus saya terapkan di sini. Yang pertama, tadi saya bilang strateginya di sumber daya manusia kita, nggak asal pilih orang. Terus untuk klien itu aja sih, untuk personalitas ya, gimana ya caranya supaya dia itu mau pakai jasa kita. Satu dengan cara produk knowledge-nya ya harus tahu. Jadi kita klien juga percaya kan, sampai dia mau ngasih DP dan pekerjaannya dengan kita itu kan suatu yang sangat sulit kan, kepercayaan kan. Jadi bangun dulu kepercayaannya. Jadi kalau kayak misalkan pendekatan nggak perlu kaku ya, dia kasih kita ngajak bercanda. Penting kita buat dia nyaman, kita paham semua produk knowledge tadi, baru dia bisa memberi kepercayaan. Oke, ini langsung ke last question ya mas ya, yang semua orang kepo ada pengen tahu nih. Omsetnya berapa sih mas, cuannya tuh? Omset ya, sebenarnya saya agak belum lihat juga ya omset per bulannya itu relatif ya. Terkadang kalau ini perkiraan saya aja sebelum lihat pembukuannya. Kalau omset kan berarti full semua ya, belum dipotong apapun ya. Tergantung sih, kalau misalkan dia kerjaannya sedikit, kurang lebih berapa ya kalau omsetnya? Kalau stabilnya sih di ratusan juta sih, ratusan juta. Cuma nominalnya berapa? Tapi nah kalau kayak misal di bulan Agustus sampai ke ini ya kurang lebih ratusan. Mungkin 1 tahun, setengah tahun ke 1 tahun bisa dinilai di M lah. Kalau untuk omset ya. Kalau boleh tahu rekor terbaik di omset itu berapa? Highest Berapa ya? Di tahun lalu. Ini untuk per bulan atau per tahun? yang paling tinggi aja selama jalan perusahaan. Paling tinggi ya kalau misalkan untuk per bulan tadi di ratusan juta. Kalau untuk kayak udah per 6 bulan sampai 1 tahun itu bisa di angka M-an. Ya, karena yang bikin besar itu adalah di bangunan. Kalau kita nggak dapat orderan pembangunan ya, dalam hal pembangunan. Kalau dia itu pembangunannya banyak di bulan itu, kan pembangunan kan bisa satu project aja bisa berapa ya? Kemarin aja 400. Itu satu project. Ada yang sampai 500. Oke, itu semua itu udah ditanya semua ya mas ya, dari semua pertanyaan gitu. Ini tuh thank you banget ya mas sudah mau di interview dan juga sudah menjawab semua pertanyaan dengan rinci dan juga jelas. Terima kasih banget buat masanya gitu. Mungkin aja langsung saya tutup aja ya. Kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I begin to